A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-45 dan 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Melalui firman-Nya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para hambanya untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat yang mereka dambakan dengan cara menjadikan kesabaran dan solat sebagai penolong. Sebagaimana yang dikatakan Muqatil bin Hayyan dalam tafsirnya mengenai ayat ini, hendaklah kalian mengejar kehidupan akhirat dengan cara menjadikan kesabaran dan mengerjakan berbagai kewajiban dan solat sebagai penolong. Menurut Mujahid, yang dimaksud dengan kesabaran adalah siyam, yaitu puasa. Al-Qurtubi dan ulama lainnya mengatakan, oleh karena itu bulan Ramadan disebut sebagai bulan kesabaran. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sabar pada ayat tersebut adalah menahan diri dari perbuatan maksiat karena disebutkan bersamaan dengan pelaksanaan berbagai macam ibadah, dan yang paling utama adalah ibadah solat. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, sabar itu ada dua. Sabar ketika mendapatkan musibah adalah baik, dan lebih baik lagi adalah bersabar dalam menahan diri dari mengerjakan apa yang diharamkan Allah. Hal yang mirip dengan ucapan Umar ibn Khattab juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Ibnul Mubarak meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, kesabaran itu adalah pengaduan hamba kepada Allah atas apa yang menimpanya dan mengharap keridhaan di sisinya serta menghendaki pahalanya. Terkadang seseorang merasa cemas tetapi ia tetap tegar, tidak terlihat darinya kecuali kesabaran. Imam Ahmad meriwayatkan dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ditimpa suatu masalah maka segera mengerjakan solat. Hadis riwayat Abu Daud. Mengenai firman-Nya, wasta'inu bis sabri was salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat, Sunaid meriwayatkan dari Hajjaj dari Ibnu Juraij, ia mengatakan bahwa sabar dan solat merupakan penolong untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dhamir atau kata ganti pada firman-Nya, wa innaha lakabiratun, kembali kepada kata solat. Demikian dinyatakan oleh Mujahid dan menjadi pilihan Ibnu Jarir. Bisa juga kembali kepada kandungan ayat itu sendiri, yaitu wasiat atau pesan untuk melakukan hal tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah Qarun, wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullah khairun liman amana wa amila sholiha wa la yulaqaha illa sabirun. Orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, kecelakaan yang besar bagi kamu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Qasas ayat 80. Bagaimanapun firman Allah Azza wa Jalla, wa innaha lakabiratun, berarti beban yang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mujahid mengatakan yaitu orang-orang mukmin yang sebenarnya. Sedangkan Ad-Dhahhak mengatakan wa innaha lakabiratun, berarti bahwa hal itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang tunduk dalam ketaatan kepadanya, yang takut akan kekuasaannya, serta yang yakin dengan janji dan ancamannya. Ibnu Jarir mengatakan makna ayat tersebut, wahai sekalian orang-orang alim dari kalangan ahlu kitab,
mohonlah pertolongan dengan menahan diri kalian dalam ketaatan kepada Allah dan mendirikan solat yang dapat mencegah kalian dari kekejian dan kemungkaran serta dapat mendekatkan kalian kepada keridhaan Allah. Hal itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang patuh dan tunduk dalam ketaatan kepadanya serta merendahkan diri karena takut kepadanya. Yang jelas, meskipun secara tekstual ayat tersebut ditujukan sebagai peringatan kepada Bani Israel, namun yang dimaksud bukanlah mereka semata, tetapi ditujukan secara umum, baik kepada mereka maupun selain dari mereka. Wallahu alam. Firman-Nya, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-Nya dan bahwa mereka akan dikembalikan kepadanya. Ayat ini menyempurnakan kandungan ayat sebelumnya. Maksudnya bahwa salat atau wasiat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu yang yakin bahwa mereka akan menemui Rabb-Nya, yakni mereka mengetahui bahwa dirinya akan dikumpulkan kepadanya pada hari kiamat dan dikembalikan kepadanya. Artinya semua persoalan mereka kembali kepada kehendaknya. Dia memutuskan persoalan itu menurut kehendaknya sesuai dengan keadilannya, karena mereka meyakini adanya hari pengembalian dan pemberian pahala. Maka terasa ringan bagi mereka untuk melaksanakan berbagai ketaatan dan meninggalkan berbagai kemungkaran. Sedangkan firman-Nya, yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb mereka. Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan, masyarakat Arab terkadang menyebut yakin itu dengan sebutan zon atau dugaan. Hal seperti itu juga dapat kita lihat pada firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Wara'al mujrimuna an-nara fazannu annahum muwaqi'uha, dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya. Quran surat Al-Kahfi ayat 53. Wallahu a'lam bissawab.